Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dekat sama Allah terus duitnya sedikit terus, rugi. Karena dia yang bagi-bagian duit, jangan sampai enteng dibagi. Allah maha kaya, tapi kitanya emang gak pernah deket sama dia. Ya gimana mau kecipratan kekayaannya? Dia bagiin duit tambahan tuh, bonus. Kita nggak ada di daftar antrian. Allah ngeliatin nih, mana si fulan? Aku tungguin waktu duha, nggak ada. Gimana mau dibagi? Alasan tambahan buat Allah ngebagi nggak ada. Didengerin dari mulutnya mana di waqiah, nggak jalan. Minta juga enggak, ya udah, sebaginya Allah saja. Nah kalau sebaginya Allah saja jangan ngomel. Kalau duitnya sedikit, banyak kendala, banyak susah, jangan ngomel. Salah situ. Di dalam kehidupan sehari-hari kita suka nyari pertolongan, terus disodorin satu nama, sama si Faisal aja. Emang apa dia bisa bantu gua dia? Loh, gimana lo? Dia manajer di situ. Nah, perhatikan, diresapin nih, contoh ini diresapin supaya kena banget ayat ini. Lalu kapan saja, di mana saja, saudara maunya sama Allah aja. Ditawarin rumah, nggak mau nengok duit. Ditawarin ke rumah, suami nggak ada judulnya nanti. Ya dah, nanti saya sampaikan nama suami. Nggak ada, suami itu nomor 2. Lagian dia nggak ada kok, lagi kerja. Ngapain nunggu dia pulang? Iya kalau pulang, kalau nggak pulang gimana? Pulang lah Ustadz, ya belum tentu. Kasih tahu yang udah pasti adanya dan tidak pernah jauh dari ibu. Siapa ya? Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, beli dong rumah aneh, beli dong rumah kita. Berapa duit? Murah deh, mampu nggak? Teman lama, gope aja. Kalau ada gocap dulu nih, minggu ini, sisanya bayar kapan-kapan. Nah mulut nih harus langsung inget ayat ini supaya nggak nyari yang lain. Dulu Allah sudah memperkenalkan namanya, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang mau kenalan sama Allah. Allah memperkenalkan dirinya, Rasulullah memperkenalkan Allah, komplit nih mestinya. Terus para sahabat, turunan-turunannya, kemudian ulama-ulama, sampai hari ini saya ikut memperkenalkan Allah. Apa bedanya dengan contoh tadi? Seseorang butuh pertolongan, terus disodorin nama, lu sama si Faisal aja, no, temen kita itu Faisal, kelas berapa nih lu? Lah, sekelas sama kita. Emang dia bisa nolongin gua? Lah, gimana lo? Manajer purchasing di situ tuh dia. Lu kalau menawarin barang ke dia aja, temen lu tuh temen kita. Lu bilang sono, gue juga dulu anak Alia, man satu gitu. Terus begitu kita kenal, kita tahu dia berkuasa dan kita yakin dengan kekuasaannya, lalu kita cari yang namanya Faisal. Padahal Faisal cuman manusia. Paham sampai sini? Paham kagak? Kalau paham lo ngangguk, kalau enggak lo geleng. Lo paham ngangguk kagak, geleng kagak. Ini orang apa robot sih? Ustadz masih pagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wassalam. Pak gitu. Nah langsung radar kita gitu. Siapa yang datengin nih orang? Allah. Mau apa nih Allah? Gitu, bukan mau apa nih orang? Bukan. Asik nggak tuh?
inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Hebat bener nih Allah, dia nyiptain langit dan bumi, masa lu nggak mau datang ke dia? Gue bingung gua. Kita ngeliat pameran, ini lagi pameran mobil nih di BSD nih. Nah, kita mengagumi nih, udah Pajero Sport. Itu Pajero Sport cuman setitik debu aja kagak. Waduh, keluaran baru nih, aduh lo ngapain ya? Itu setitik debu aja kagak gitu loh. Mau mobil apapun, udah BMW X7, saya tersinggung nih. Saya kan punya BMW X7, tersinggung saya karena keluar yang baru seri 8. Nggak bener nih, ada yang ngalahin gua nih gitu. Kayaknya kita, wih Alphard apa sih, wih rumahnya bagus apa sih, wih dari bangun apa sih. Itu tuh belum khalqus samawati wal ardh. Lu udah gira, lu udah gembira, lu udah adem, nggak punya juga ngelihat aja udah enak gitu kayaknya. Hah? Betul nggak? Kita namu ke rumah orang, Allahu Akbar. WC-nya kayak kamar tidur. Lah WC ada TV-nya segala. Hah? Nggak ada meja makan di WC. Kita kagum. Karena itu lu respect karena yang punya rumah. Betul kan? Respect sama yang punya tongkat. Kenapa? Dia Kapolda, dia Kapolri. Lu lihat tuh, kekuasaannya membentang di seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Karena dia Kapolda Jawa Barat, Jawa Tengah. Apa sih? Lihat dong, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di penciptaan langit dan bumi. Saya mah udah gak ada ngerinya jadi orang. Kenapa? Karena di samping saya ada Allah. Asik kan? Hah? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz kenal Rektor UIN nggak? Kenal emang apa? Anak saya nih Pak Ustadz pengen masuk UIN. Kalau bisa tolong ngomong sama Rektor UIN biar anak saya masuk situ. Anak saya juga masuk UNS, masuk Undip. Anak saya mau masuk UI, kenal nggak Pak Ustadz sama rektornya? Menurut saya ini bagus kalau judulnya ikhtiar, tapi bos nggak bohong, hati lu pasti ada harapan. Sesungguhnya ketika hati berharap itu bukan ikhtiar. Lah ke rumah saya tuh jauh bos, jauh rumah saya. Mungkin ente di Rawabelong, ente di Selipi, ente di Cibubur, ente di Kerawang, ente di Cikampek, datang ke saya dengan satu pengharapan dan keyakinan bahwa saya kenal sama rektor-rektor itu. Kalau saya japri, dia menerima, mudah-mudahan nanti anak saya bisa masuk. Ini wasting time, buang waktu. Bagaimana caranya membedakan ikhtiar dengan berharap Pak Ustadz? Hati kita bisa kemudian menjawab itu. Apakah itu hanya ikhtiar atau harapan? Contoh kecil nih ya,
Rata-rata orang yang begitu, bila mana saya jawab begini, maaf, saya nggak demen yang begitu-gitu, marah tuh Pak. Ente sama temen nggak mau bantu, berarti kan bukan ikhtiar. Kalau ikhtiar nggak ada emosi dong bos, sepi aja gitu. Nah kalau kita lihat ayat ini, waqtilafil laili wan nahari, dan pergantian siang dan malam. Coba Pak, siang ditarik jadi malam, tempat lain malam jadi siang, ketika yang siang jadi malam. Coba Pak, kalau nggak sakti tuh. Saya sama istri sama anak-anak pernah berdiri di Yunani, ke depan matahari terbenam, kan gelap tuh, terus nengok belakang, begitu nengok belakang, Masya Allah, yang tadinya gelap di belakang jadi terang. Siapa yang bisa begitu Pak? Gua kasih tahu ya, untuk menggelapkan satu masjid Istiqlal habis tuh bahan Tanah Abang. Mesti berapa meter lo beli bahan hitam, betul nggak? Dan bahan hitamnya pun mesti berlapis-lapis, betul nggak? Nih ya, kolong meja gelap nih. Tapi untuk membuat kolong meja jadi gelap, si tukang kayu nambahin tuh, betul nggak? Nih malah nggak ada kayunya itu. Iya, dia perlu nambahin. Ini ngelilingin ini Pak, nih gelap nih, gelapin masjid. Aduh, habis tuh bahan Tanah Abang. Dan bukan teknologi banget. Iya loh Pak, di Jakarta ini kita siang, di New York ini lagi malam nih. Ini jam 9 malam nih kalau di sana kira-kira. Apa itu tidak menggetarkan kekuatannya, kekuasaannya, kekayaannya? Makanya standby gitu loh. Kita punya hati itu terus itu terhubung. Mulut sering kita muji dia, berselawat sama nabinya, terus doa aja kerjaannya. Ustadz doa mulu, kapan ikhtiarnya? Ya siapa juga yang gak ikhtiar. Tapi tadi saya bilang bedanya buat sebagian yang lain, ikhtiarnya jadi Tuhan. Saya sih ada Pak Ustadz mobil, lagi saya pengen jual emang, cuman kayaknya nggak keburu nih kalau ngandelin mobil. Ya lu salah ngandelin mobil. Tolong bantu saya Pak Ustadz, nanti kalau mobil saya laku, saya kasih Pak Ustadz, saya kembaliin Pak Ustadz, saya lebihin Pak Ustadz. Kenapa kalimat itu tidak diucapkan di hadapan Allah gitu loh? Sedangkan Allah waqtilafil laili wan nahar, besok nih kata Allah, jadilah ayat, jadi tanda-tanda kekuasaanku, jadi tanda-tanda kemampuanku. Aku bisa nolongin kamu. Apa sih urusan kamu? Cuma nyari jodoh. Lah nyari jodoh lebih sulit mana kata Allah? Nyari jodoh dengan kemudian mempergilirkan siang dan malam. Sini datang, nggak mau datang. Asal diomongin begitu jawabannya apa? Udah doa. Yang bener loh. Iya Pak Ustadz, udah doa. Ya kalau udah masa iya enggak gitu. Kecuali emang ada takdir yang lain. Lihat lagi ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. Lihat tuh kata Allah, perahu-perahu yang bisa berlayar di lautan, yang mendatangkan manfaat buat manusia. Yang kita puji pabrik pembuat perahunya. Yang kita puji nahkodanya. Gila nih, super cruise 11 lantai gitu. Kita lupa muji yang punya lautan, yang kalau tidak ada Allah pun tidak mungkin ada itu nahkodanya,
Tidak mungkin ada itu yang namanya bahan material perahunya, belum lagi kemudian cuaca. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'. Apalagi yang Allah bisa? Yang Allah bisa adalah menurunkan air dari langit. Saudara ya, ibu bapak ya, kita ini emang gak tengok yang begini-gini, makanya gak datang sama Allah. Kita yang kita tengok apa? Jabatan si fulan, dia tuh yang tanda tangan, kita kudu silaturahim sama dia, itu kita lihat. Hah? Ada ngomongnya ngaco lagi, cuman bapak pak yang bisa nolongin keluarga kami. Apa sih? Apa kata dia? Gue juga lagi dimarahin bini gue pak. Iya loh, saya pernah loh satu ruangan sama konglomerat, pesawat jetnya 2. Bang, ngomong kayak orang paling jago aja. Paling jago dah. Kita semua terkesima. Tiba-tiba pintu kebuka aja. Bininya datang ngomelin tuh orang. Dia bininya jodoh. Ampun. Kita juga semua pada diam gitu. Begitu bininya pergi, dia ketawa. Aduh, bos susah katanya. Saya bos buat semua yang ada di sini, tapi dia lebih bos lagi. Coba kita datang sama manusia yang sama bininya aja takut. Punya masalah. Allah nggak punya masalah tuh. Coba tuh, apa nggak sakti itu? Allah menurunkan air dari langit, nurunin hujan. Ente tahu kan, untuk membuat hujan lokal, hah? Ampun ya Allah, untuk bikin hujan yang namanya hujan lokal, waduh. Hah? Coba nih, ada mahasiswa ini enggak yang jurusan eksak, ada yang bisa menjelaskan enggak bagaimana kemudian air hujan itu bisa turun? Saya ini bukan orang eksak, ngelihat air kelapa aja gue bingung. Ini air kelapa bagaimana ceritanya dia masuk? Hah? Udah gitu di atas lagi tuh, udah gitu rasanya bos multi rasa. Itu yang namanya air kelapa, satu pohon belum tentu rasanya sama. Betul nggak? Kok nggak bikin kita jadi datang? Hanya pangkat doang datang, hanya jabatan doang datang, cuman Pak Menteri nih yang bisa. Terus kita cari jalan menuju dia. Ngapain? Kita udah punya Allah sih. Aduh. Wah ya, apa aja kita mau ketemu dia adek, coba tuh. Hah? Kan keren itu. Allah pemilik dunia dan akhirat. Allah pemilik langit dan bumi. Ama kita, aduh, ente mah belum banget dah. Ente juga kali supi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, belilah kontrakan ini, beli. Jangan ngontrak lagi teh. Ya duit dari mana? Nah, nggak ngaji ayat ini. Nggak ngaji dong ayat ini. Oh dijual. Iya dijual. Dapat duit. Gope dah. Ya udah apa nih? Ya udah gue mau doa. Ya bilangin nama Allah bisa kurang dikit. Kapan butuh duitnya? Kalau ada gocap mah nih minggu-minggu ini. Nah ya udah. Bu, nggak usah sebut suami. Nggak usah sebut suami. Sebut Allah aja. Dan gak usah datang ke saudara-saudara. Nih kesempatan nih, kontrakan yang saya tinggalin lagi mau dijual, tolongin. Gak perlu, sama Allah aja. Nah terus ikhtiar saya apa Pak Ustadz? Supaya bisa kebeli rumah kontrakan ini. Lah ikhtiar mah lu apa kayak ikhtiar mah? Nggak mesti sejalan juga ya. Sering nolongin tetangga itu ikhtiar.
Sering nyapuin halaman rumah kita sama halaman rumahnya orang-orang, itu ikhtiar. Tetangga mana aja yang selamatan, situ ikut sibuk habisin makanannya. Situ ikut sibuk ngerapin apa yang bisa dirapiin. Jangan jadi tamu, jadi panitia. Itu ikhtiar, Pak. Nggak mesti ada jurusannya, nggak mesti ada kemudian hubungannya, nggak mesti. Rapiin tanamannya orang, yang ngalangin jalan potong-potongin, minta izin sama dia, itu ikhtiar. Lampu penerangan jalan mati, kita gantiin, itu ikhtiar. Dan ikhtiar terbaik adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya, gitu. Kita ngomongnya apa? Allah yang punya kok. Itu kalimatnya terdengar di telinga kita apa coba? Wahai hambaku, kamu selama ini ngontrak. Mau nggak rumah yang kontrakan ini jadi rumah kamu? Itu terdengarnya seperti itu. Jadi kita datang ke Allah Subhanahu wa taala. Ini aja nih ceramah saya mah, ini aja nih, ngingetin orang aja. Mau apa sih? Mau masuk S1 Pak Ustaz? Ya udah lu ke Allah dah. Ya kan ke Allah juga perlu ikhtiar. Lah ikhtiar apa sih ikhtiarnya supaya anak yang masuk kuliah apa sih? Ya daftar, ya ikut ujian, betul kan? Jangan nyari yang ngaco-ngaco. Zalim juga loh. Belum waktunya masuk, enggak waktunya masuk, tidak waktunya masuk, tidak pantas, tidak layak, lalu gara-gara kenal sama rektor, lalu kemudian saudara jadi masuk, punya anak, zalim loh. Ada hak orang di situ. Tapi kalau keputusannya Allah kan kita nggak zalim, dia ngatur. Bagaimana caranya? Bukan ikut campur tangan kita gitu loh. Saya daripada KTB leceh masuk perguruan tinggi dalam negeri gitu ya, lebih baik nggak usah kuliah. Nah kalau awalnya aja udah nggak bener gimana? Awalnya udah geser-geser orang, terus udah jadi orang geser-geser orang terus. Ke Allah aja gitu, tak datang aja ke Allah. Ya. Terus apa lagi? Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Tetesan air hujan itu bisa membuat bumi ini jadi hidup. Ini proses teknologi yang luar biasa, ibu bapak yang dirahmati Allah. Wa batha fiha min kulli wabatha fiha min kulli dabbah. Apa itu artinya? Coba baca artinya. Mana suaranya? Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. Dan kemudian beredarnya, berputarnya, bergeraknya angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan buminya. Waduh, Allah. Desiran angin, awan. Kata Allah apa? Lihat apa yang aku punya, lihat apa yang bisa aku lakukan. Lalu apa yang kamu mau kamu punya, dan apa yang kamu mau aku lakukan untuk kamu. Sini. Saya ngelihat nih, digitalisasi umroh, Traveloka, Tokopedia. Mereka punya MBS, mereka punya menteri. Mereka juga punya governmentnya Saudi, mereka punya governmentnya Indonesia. Terus saya bagaimana? Ya selalu aja. Saya punya Allah, asik.
sholat aja. Ya Allah, dengar umroh mau dipegang sama Traveloka dan Tokopedia. Kalau emang cakep, kasih izinnya, kasih berkahnya. Enggak, saya emang gak marah-marah. Coba, malah doain. Kalau emang keberpihakan nanti kepada jemaah umroh, cakep, jadi murah, jadi cepat, jadi mudah, biarin dah, nggak apa-apa. Tapi saya selipin. Tapi masa sih cuma Tokopedia sama Traveloka? Masa Petren nggak diikutin? Loh, saya ngomongnya sama siapa? Sama menteri? Aduh bos, kita udah punya Allah bos. Kita mesti ngomong sama siapa nih? Sama presiden, supaya bisa ikut serta. Nggak usah, udah ada Allah. Sama MBS? Nggak usah, nggak kenal juga. Sama Allah. Sholat, lapor, telepon Pak Menteri. Ustadz, ada di mana? Ah, emang juga. Asik kan? Hah? Asik gak tuh? Coba bos, jajal bos. Jajal ke Allah itu. Ngeri. Cari ya, rumah yang gak mau dijual. Jangan nyari rumah yang mau dijual. Cari rumah yang gak mau dijual. Jadi situ nanti sholat asar di masjid, terus pinjam-pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah sholat asar yang dirahmati Allah. Saya mau nanya nih, yang kamu jual rumahnya siapa? Orang pada bingung tuh, maksudnya bagaimana nih? Saya mau jajal kekuatan doa nih. Pokoknya bapak yang kamu jual, saya bikin jadi pengen jual. Bunuh diri tuh, digamparin belum ya? Hah? Udah berdua aja sama Allah, berdua sama Allah. Ya Allah, rumah di tikungan cakep bener nih, buat saya aja dah. Sholatin aja, sholatin, jedar, dan jangan ngomong sama tuh orang. Lihat betapa saktinya Allah Subhanahu Wa Taala. Beriringan dengan waktu, masya Allah, lu jadi mantunya tuh Bapak Haji. Emang tinggal di situ. Nah, di hari lu nikah lu nangis tuh, ya Allah, padahal saya cuma minta rumah, nggak minta istri. Tapi betapa baiknya engkau ya Allah, engkau memberikan aku rumah dan engkau juga memberikan aku istri. Makasih ya Allah. Dulu aku berpikir engkau jadikan dulu aku orang kaya, lalu aku bisa beli rumahnya ini. Tapi ternyata buatmu cukup membuatku menjadi mantunya bapak mertua. Lalu jadilah aku punya rumah ini, dan jadilah aku bisa punya istri anaknya. Bismillah ya Allah, aku akan sholatin lagi rumah-rumah yang lain. Serakah loh. Ya Allah, makasih. Itu Allah tetap nggak pernah ngomong sama yang punya, kecuali langsung sama Allah. Nggak pernah nawar, nggak pernah mengutarakan niat beli, tapi diam-diam ente sholat malam, sholat duha, lu ente bilang saya pengen tinggal di situ. Itulah dia, inna fi khalqis samawati wal ardh. Keren. Coba lihat ayat berikutnya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Aduh, saya suka banget sama ayat ini. Suka banget. Kekuatan milik Allah dan Allah pun memiliki azab. Ini frasa yang menurut saya tingkat tinggi. Jadi ada Allah behind everything. Ada Allah di balik semuanya. Kita dapat wawancara
jam wawancara 11.15. Kita datang dari jam 11 kurang 30. Padahal wawancaranya 11.15. Kenapa? Karena kita merasa kekuatan ada di tangan untuk perusahaan dan si pewawancara, dan kalau kita meleset masalah. Karena itulah kita bisa disiplin. Datangnya malah setengah jam, 1 jam, bahkan 2 jam sebelumnya. Kenapa itu tidak kita miliki kepada Allah? Karena kita tidak merasa Allah punya kekuatan dan tidak merasa Allah bisa ngegamparin kita. Udah azan aja kita masih santai-santai. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Annal quwwata lillahi jami'a. Semua kekuatan itu milik Allah. Lihat ujungnya tuh. Ujungnya lihat. Yang bawa terjemahan, yang ada terjemahan, lihat terjemahannya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul azab. Dengan kita datang aja sama orang dan merasa kita bakal aman, bakal nyaman, bakal ditolongin, ada jalan keluar, kita bisa dibantu, kita bisa dimudahin, kita bisa dipilih, kita bisa kemudian diangkat. Itu namanya udah andada. Kita sudah menjadikan Allah ada tandingan. Saya Pak Ustadz kalau nggak jual rumah dari mana saya pergi haji? Bahaya tuh, bahaya tuh, bahaya. Rumah kemudian menjadi andada. Rumah itu menjadi musuh bagi Allah. Oh gitu ya. Jadi kamu tuh yakinnya rumah kamu itu yang bisa bikin kamu pergi haji. Oke, kata Allah, dibantai itu rumah. Dibantai loh sama Allah rumah tuh. Rumah itu dibikin hancur, dibikin disita, dibikin digade. Nih rumah nih yang bisa buat kita punya anak sekolah di luar negeri, Pak. Kok bisa? Iya, kalau kita utangin ke bank. Allah nggak suka. Itu namanya andada. Wa minan nasi, dan dari sebagian orang, mayyattakhidhu min dunillahi andada. Ada orang-orang yang tidak mau bertuhan aku, kata Allah. Bahaya. Berobat ke rumah sakit, hati-hati itu. Itu bisa jadi ikhtiar, bisa jadi Tuhan. Hati-hati, Pak. Kalau judulnya ikhtiar, kita dapat pahala. Tapi kalau judulnya jadi Tuhan, udah mah kita susah sembuhnya, kita berubah juga, tidak bertuhan Allah. Itu termasuk andada. Kalau saya nggak kerja, dari mana gua ngasih makan lo? Aduh, jangan, Pak. Kalau begitu kerjaan Bapak jadi Tuhan, bukan jadi ikhtiar. Paham? Ya, kalau Bapak untung. Kalau Bapak nggak untung, dari mana mergiin kamu pergi ke Australia? Loh, berarti keuntungan itu jadi andada, jadi Tuhan. Jangan, Pak. Makanya disindir oleh Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Kamu senang sholat memang, tapi kamu juga senang tuh nyari jalan-jalan. Harusnya kan gini ya, di depan orang harusnya jauh di bawah di depan Allah. Ayo perhatikan, woi, ikutin saya. Harusnya, ayo, di depan orang tidak lebih bahagia, tidak lebih nyaman, tidak lebih tenang di depan Allah. Ikutin terus. Nyatanya justru kalau di depan Allah kita nggak tenang, maunya buru-buru, pengen cepet rapi. Kalau imam lama dikudeta, Pak, dia jangan dikasih sejadah lagi. Apaan, lama banget. Tapi coba di depan manusia, sampai kita diusir baru kita pamit. Ape-apean nih,
Makanya itu terjadi apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai anda itu seperti mencintai Allah. Harusnya nggak boleh, Pak. Coba, siapa yang datang kepada Allah dengan gembira? Nggak ada, Pak. Wih deh, Johor nih, Johor, subhanallah, gitu, ada. Lebay juga. Tapi paham kan, ketika saudara dikasih mandatori, seneng kan? Atau dipanggil kan, Dek, bisa datang ke rumah? Bisa, Pak, bisa, Pak. Padahal ngomong apa belum tahu, tapi kita udah kegirangan. Allah yang maha besar, Allah memperkenalkan namanya nih, diperdengarkan sama penduduk dunia. Masa kalah sama ada mertua lu, no? Ada mertua langsung gini, atau ada bini lu tuh, ada bos lu tuh, atau ada yang kita cintai lewat, ada yang kita ngefans sama dia lewat, kita bahagia, kita senang, lalu kita ingin mendekat, pengen lihat orang yang mana. Oh, itu Isu Mansur, kecil ya, itu orang ngajar. Kok beda sama di TV ya? Emang juga, halo. Tapi pengen lihat, pengen ketemu, denger namanya sering, nge-follow di Instagram, tiba-tiba Isu Mansur datang ke kota dia, bohong gak gembira? Gembira. Yeay, Isu Mansur ke kota kita, wah gak bisa tidur. Iya bener, nggak bohong saya, nyamuk. Tapi sama Allah nggak ada kangennya, padahal disebut namanya. Makan-makan aja, betul nggak, Bu? Betul nggak? Masak aja, betul nggak? Hah? Rapat aja. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Nggak enak, Pak Ustaz, kita lagi rapat sama bos. Loh, gimana sih kata Allah? Anda ada itu musuh itu. Yuhibbunahum kahubbillah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adhab. Nanti dah, kalau udah ketahuan, kalau udah kena batunya, udah dapat masalahnya, baru dah annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. payah manusia ini memang. Iya kita. 11.15 kita udah di depan pintu sang penginterview. Sang interviewer. 11.20, 11.25, 11.30, 11.35, 11.40, 11.45, 11.50 kita belum dipanggil. Padahal Allah bakal datang 11.55. Harusnya kita udah begini nih hati nih. Interview apa sholat? Interview apa sholat? Sholat bisa 1:30. Gitu. Itu ujian dari Allah tuh. Ujian. Pilih Allah aja dah. Nah, kalau pilih Allah, ayat berikutnya tuh. Walladzina amanu asyad. Coba asyad. Coba lihat. Walladzina amanu asyad. Orang-orang yang percaya pada Allah asyaddu hubban lillah, lebih milih Allah. Biarin dah, nggak diterima dah. Itu yang penting gue Johor nggak ketinggalan jamaah. Itu kenapa bisa begitu? Annal quwwata lillahi jami'a. 1000 kali saya wawancara lulus, tetap kekuatan ada sama Allah. Jadi biar saja. Wa anallahu syadidul adzab. Iya, kalau kemudian habis di interview saya masih panjang umur, bisa sholat. Lah bagaimana kalau kemudian saya habis di interview, saking kegirangan mati? Yalah, pamit aja udah, sholat aja udah. Habis sholat ikhtiar nih, naik lagi ke atas. Pintu udah terbuka.
orang udah pada nggak ada. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Saya Yusuf mbak. Oh ada apa? Ya, saya bawa surat. Loh kamu kok baru datang 12.45? Kamu kan disuruhnya 11.15 di surat ini. Loh mbak, saya tadi setengah 11 sudah di sini mbak, sampai 11.55. Oh iya tadi ada rapat. Terus mana? Ya saya tadi sholat dulu. Ya salah kamu sholat dulu. Jarang-jarang lu bapak ada di sini wawancara gitu. Ya nggak bisa mas. Bapaknya udah nggak ada. Hilang tuh dunia. Ya biar aja hilang dunia. Emang apa? Hilang dunia sih. Hah? Ya Ustadz enak banyak duitnya, kan perlu kerjaan. Nah, itu salah lagi. Yang ente perlu Allah bos. Kalau Allah udah ada ji, nggak kerja juga lu duit banyak. Tapi kalau nggak ada, lu kerja juga duit kurang. Lah kenapa kita harus kerja? Bukan karena kita butuh duit, kita kerja karena ibadah. Mainin orang, bantuin orang, betul nggak? Memanfaatkan waktu bukan buat maksiat, itu namanya ibadah. Tapi kita harus kerja supaya bisa makan. Enggak ada urusannya sama makan. Ya lihat dari atas. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Kita takut bener. Ya doain saya lah, doain. Kita takut banget di absen sama Allah gitu loh, sholat duha. Seperti kita takut di absen sama manusia. Seimbang aja udah lumayan tuh. Apalagi kita bisa naikin derajat Allah jauh di atas manusia. Ustadz, duha itu kan sunnah. Iya. Kerja itu amanah. Amanah. Pertanyaannya, ketika kita nggak bisa duha karena kita kerja, bagaimana ceritanya Pak Ustadz? Misal, kedudukan amanah jauh di atas sunnah, karena menjaga amanah juga sunnah. Maksudnya secara amaliyah duha bisa kalah
Biar memang nggak ada judulnya kita ya, waktu buat duha. Tapi jangan sampai kita punya hati kosong. Ntar lama-lama jadi mati. Jadi nggak masalah dengan duha. Bahaya juga bos. Bisa dipahami nggak? Jam kuliah jam 7. Terus maraton sampai jam 11.45. Nggak ada istirahatnya, nggak ada apanya. Ya udah. Amanah Anda memang jadi mahasiswi, amanah Anda jadi mahasiswa. Hari itu, pagi itu Anda memang nggak bisa sholat duha, tapi jangan jadi free. Jangan hati kemudian nggak ada nangisnya, nggak ada ya Allah gue sebel banget nih kuliah begini nih, gue nggak bisa duha. Saya menghibur Anda semua. Insya Allah duhanya Anda itu kerjanya Anda, duhanya Anda itu adalah belajarnya Anda, duhanya Anda itu dagangnya Anda di pasar, itu duha, insya Allah. Tapi jangan punya hati kosong. Kita rapat nih sama pimpinan yang kita nggak ada kuasa untuk ngomong. Maaf Pak, Zohor, kita nggak ada kuasa. Tapi jangan kemudian kita lalai.